Halo guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. Seperti saya nih yang gak bosen-bosen nge-review HP baru, Advan juga ternyata gak bosen-bosen juga nih ngeluarin seri baru lagi. Setelah Advan GX dan seri G5 Plus yang sudah kita review tempo hari, kali ini ada seri Advan G9 yang tak kalah menarik juga. Cuma seharga 1,2 juta, sekarang kalian udah bisa nih ngerasain smartphone entry level terbaru yang punya desain dan fitur yang kekinian. Namun sebelum kita mulai videonya, yuk kita unbox dulu sebentar dan lihat apa aja isi dalam kemasan bawaannya. Dusnya terlihat lebih simpel nih, dengan tulisan logo Advan dan seri G9 di atas penampakan desain smartphone-nya. Terus dapat bonus bundling paket data dari Telkomsel sebesar 10 GB atau senilai Rp50.000. Di samping kanan ada tulisan Advan G9 dengan besar RAM dan kamera utamanya. Di sebelah kiri ada beberapa fitur unggulan seperti Face ID hingga kapasitas baterai sebesar 5200 mAh. Di atas cuma ada logo Advan aja nih. Dan di bawah terdapat kode IMEI, serial number, dan varian warnanya. Baru di bagian belakang terdapat gambar HP-nya serta spesifikasi yang lebih lengkap lagi, yang akan langsung kita bahas pada video kali ini. Gak pakai lama, yuk kita buka dulu boxnya aja ya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat unit smartphone-nya yang masih terbungkus plastik. Kita singkirkan dulu. Lalu di bawahnya terdapat kartu garansi dan bonus kartu perdana dari Telkomsel. Di balik kertas pembatas terdapat pin SIM ejector yang menempel di bawahnya ini. Lalu dapat adapter charger bawaan berdaya 5V 2A alias 10W. Dan kabel data yang sudah bertipe USB Type-C. Ada buku manual penggunaan dan juga bonus hardcase bawaan yang berbahan cukup tebal. Kita beresin dan lanjut ke hands-on HP-nya. Kita lepas dulu stiker dan lapisan pertama anti gores di layarnya ini. Ini dia tampilan bodi belakang dari Advan G9 yang memiliki tampilan desain yang udah kekinian banget. Meski masih menggunakan material berbahan plastik, namun tetap terasa solid dan kokoh. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power. Di kiri ada lubang kecil untuk membuka triple slot dual SIM dan micro SD-nya. Di atas ada lubang jack audio dan lubang colokan charger. Lalu di bawah ada lubang mic dan lubang speakernya. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Advan G9. Pakai UI yang simple yang minim aplikasi bloatware-nya. Dan sudah menggunakan OS Android 10 pada bawaannya. Untuk kapasitas storage sebesar 32 GB internalnya sudah terpakai sekitar 6,81 GB untuk sistemnya. Untuk tampilan modul quad kameranya ini lumayan cakep nih, dan pastinya udah kekinian banget. Dari sisi desain, jelas corak warna gabungan hijau dan biru pada Advan G9 ini udah makin kekinian. Ditambah ada pattern berbentuk X ketika terkena pantulan cahaya. Di bagian depan, layar sebesar 6,6 inch-nya ini beresolusi HD+, 720x1600 pixel. Kualitas layarnya juga udah cukup banget untuk kebutuhan saat ini. Seperti buat lihat konten di sosmed atau buat nonton YouTube gini masih enak-enak aja kok. Cuma emang kualitas speakernya aja yang terasa agak kurang karena masih pakai mono speaker. Kurang lebih contoh suara speakernya seperti ini ya guys. Lalu untuk fitur Face ID-nya, setelah saya coba ternyata responnya lumayan cepat dan akurat. Lumayan lah buat gantiin sensor sidik jari yang absen di seri ini. Dan saat saya cek pakai aplikasi sensor box, ternyata emang lumayan banyak nih sensor yang absen di HP ini. Tapi saat saya tes pakai aplikasi PCMark untuk daya tahan baterainya ternyata lumayan awet. Bisa mencapai 13 jam 33 menit. Yang artinya bakal bisa dipakai seharian penuh tanpa khawatir bakal lowbat atau takut kehabisan baterai. Advan G9 ini dibekali setup quad kamera dengan kamera utama sebesar 16 MP dengan 3 lensa pendukung untuk urusan beauty kamera, bokeh kamera, dan AI kamera. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 8 MP berapertur f2.2 yang memiliki fitur face recognition. Asal dalam kondisi cukup cahaya, hasil jepretan dari HP ini masih tergolong bagus dan masih tergolong oke untuk kebutuhan saat ini. Cuma emang hasil videonya aja yang kurang begitu smooth karena emang belum ada fitur stabilizernya ya.
Biar gak ada dusta di antara kita nih, lihat sendiri aja deh beberapa contoh foto dan videonya. Ditenagai chipset Yunia SoC SC9863A octa-core yang dipadukan dengan RAM 4GB dan ROM 32GB, skor AnTuTu versi 8-nya ternyata cuma mencapai 97 ribuan. Untuk skor Geekbench 5 tesnya juga terbilang jauh di atas rata-rata poin smartphone entry pada saat ini. Tapi skor benchmark segini tetap bisa sih kalau untuk kebutuhan casual game masa kini. Seperti game PUBG Mobile masih bisa nih main di settingan smooth medium, walau tetap bakal ada frame drop di momen tertentu. Namun overall masih cukup terasa playable, dan selama 30 menit bermain baterainya berkurang sekitar 7% dan suhu panas HP maksimal mencapai 40 derajat Celcius. Paling enak sih buat mainin game MOBA kayak Mobile Legends ini. Walau belum bisa buka grafis ultra, tapi animasi grafis yang ditampilkan sudah cukup baik dan maksimal. Gameplaynya juga terasa smooth dan minim banget untuk frame dropnya. Dan selama 30 menit bermain baterainya berkurang sekitar 6% dan suhu panas HP maksimal mentok di 39 derajat Celcius. Kalau buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya cuma turun sekitar 3% aja nih. Namun semua tes barusan kita tesnya pakai koneksi WiFi aja loh ya. Kesimpulannya, buat dijadikan HP daily untuk kebutuhan yang standar, Advan G9 ini masih tergolong enak dan masih bisa diandelin. Dengan harga perkenalan yang dibanderol senilai Rp1.199.000, membuat HP ini jadi salah satu smartphone entry terbaru yang patut dipertimbangkan. Kapasitas baterainya yang gede dan hasil kameranya yang cukup oke, tentunya udah setara nih dengan harga dan kualitasnya. Buat yang tertarik membeli HP ini, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.